makanya itu usaha itu kami usaha apa ya? Usaha yang dimulai. Ya kamu mulai sekarang gitu. Masalah mau gagal mau tidak itu urusan belakang. Yang penting kamu mencoba. Tapi motivasi awal usaha itu sebenarnya cuma satu aja. Bagaimana saya makan nggak mengganggu gaji saya. Hanya itu aja. Komunitas motor ini sebelah sini. Komunitas motor ini sebelah ini. Tiap hari mereka ngumpul kan. Saya bilang tidak ada kerjaannya kan mereka tiap malam nongkrong. Serius. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih di acara apa? Wah, di belakang udah berkode-kode nih. Oke, obsesi obrolan santai JBI. Di episode yang ke-7. Oke. Saya dapat info lagi dari belakang itu. Dia udah begini-begini tuh. Saya udah lupa padahal Mas ini. Udah episode keberapa. Hari ini kita kedatangan tamu ini para kalau kita bilang sih para wirausahawan. Biasa wirausahawan. kalau yang bikin banner itu bukan lah ya. Bukan, kalau yang bikin banner itu apa sih? Gitu. Orangnya nggak ada. Lewat aja, aman. Gitu. Oke, kita ketemu sama Mas Edi. Wah. Mas Edi. Terima kasih. Sudah tahu dong Mas Edi ini dari yang dipakai ini udah kelihatan nih. Dari warung Edi Blangkon. Wih, kelihatan. Ciri khasnya. Oke, ini sebenarnya bukan ciri khas. Bukan ciri khas. Yang pasti biar kelihatan manis. Kedua menutupi posisi rambutnya kan. Jadi sebenarnya itu kamuflase. Bisa. Ini yang namanya Blangkon, Mas ya? Sebenarnya bukan Blangkon ini. Ini orang Udeng Bali. Udeng Bali. Kalau Blangkon tuh yang biasa orang Jawa Tengah. Itu Udeng Blangkon. Sebenarnya ada sedikit cerita. Orang pemahamannya kalau kenapa sih Edi Blangkon gitu. Kenapa sih Edi Blangkon? Khasnya pikir orang Jawa tuh pakai Blangkon. Oke. Tapi sebentar, Mas. Oke, siap. Sebentar, baru 1 menit ini. Perkenalan dulu dong. Terus yang kedua nih, ada tamu kita nih, yang ada di depannya nih. Wah, buat anak-anak hit Sangatta TikTok. nih. Woi. TikTok. Ada minuman yang, woi. Kalau anak muda ini ya? Oh iya. Kekinian ini ya? Oh, Iya. mantap. Anak muda? Kalau anak muda boleh minum. Muda dong, bro. Kalau anak muda boleh minum. Ada yang kesel kayaknya ini nanti dari video ini. Perasaan selalu muda. Iya. Saya kok dulu nggak begitu ya. Gitu. Yang satunya, oke, owner dari Esteller TikTok nih, buat teman-teman yang biasa di IG, di Facebook juga ya. Facebook ada. Nah ini nih, yang meracik, woi. Hai Mas Koko. Dengan Mas Koko. Mas Koko ini member juga dari JBI. Jadi teman-teman, Bang Edi juga member dari JBI. Jadi di JBI itu ada beberapa pengusaha-pengusaha ya. Memang di sini baru ada sebagian. Ada yang pengusaha yang lain yang nggak mau disebutkan luar namanya. biasa. Yang biasa pasang-pasang banner itu ya. Kalau pesan-pesan yang nggak diminta endorse tiba-tiba muncul. Itu banner yang di tengah jalan itu dari mana itu? Coba tanya dari mana itu? Nanti kita tanya itu. Biasanya bukan dari dia. Gitu. Agak kesel kayaknya. Jangan disebut nanti endorse katanya. Jangan disebut. Enggak, kalau orangnya ada, nggak ngomong di endorse. Ini yang bikin saya bilang gitu. Itu tulisan Blackstone Podcast itu Ananda Printing gitu, inisial bilangnya. Pengakuan diri sendiri. Nggak bisa dimintain kalau sudah ketahuan dong kayak begitu. Oke. Halo Mas Koko, apa kabar ini? Mas Edi? Baik, luar biasa. Alhamdulillah udah bisa singgah di podcast kita ini. Nah, kita cerita dulu dikit nih. Saat awal Mas Edi di JBI Blackstone. Dikit aja. Bagaimana sih memulainya di JBI? Kenalnya dengan siapa dulu? Terus tahu JBI ini seperti apa? Ya, saya dulu sebenarnya nggak ada minat untuk gabung. Oke. Cuma
saya punya tempat tongkrongan. Ya. Dulu ada di Simpang 4. Street Kopi kan. Apa itu? Tongkrongan macam apa itu di situ? Ketika saya nongkrong, tiap hari saya lihat komunitas motor ini sebelah sini, komunitas motor ini sebelah ini. Tiap hari mereka ngumpul kan. Saya bilang, tidak ada kerjaannya kan mereka di tiap malam nongkrong. Serius. Memang yang ngumpul sering-sering. Iya, saya lihat tidak ada kerjaan kan mereka nongkrong tiap hari. Saya lihat begitu ada kegiatan yang positif, bakti sosial. Ketika ada grup atau member itu yang memerlukan bantuan, mereka selalu hadir. Saya lihat luar biasa ternyata mereka. Bukan cuma nongkrong motor. Nah. Dan saya pikir saat itu saya juga nggak punya motor. Saat itu. Apakah? Dalam arti nggak minat saya gabung karena saya nggak punya motor. Gitu kan? Tapi ketika saya mulai penasaran, mulai kenal, ya pasti mengenal kan? Kenal, kita ngobrol, kita ngumpul, kita mulai tahu. Rasa ingin bergabung tuh jadi semangat langsung. Yang tadi nggak punya motor, langsung semangat saya punya motor seperti mereka kan. Ya minimal kita punya identitas untuk bisa bergabung dengan mereka. Yang pasti lebih keren dong. Iya dong. Biar kelihatan anak mudanya. Iya. Biar terasa anak muda. Anak muda kok main motor lah, kan gitu. Asalnya dari nongkrong itu, dari nongkrong itu. Ngopi, kenal. Nongkrong, ngopi, kenal kan. Mulai penasaran, ya itu sudah. Kegiatan awalnya dari situ. Ternyata di dalamnya luar biasa. Luar biasa. Tidak jadi mungkin orang menilai identik anak-anak motor nongkrong gitu touring. Kita ambil positifnya saja. Ternyata banyak hal positif yang bisa kita ambil dari situ. Nah, itu. Siap. Kembali nilai positifnya aja. Nilai positifnya ada. Nah, kalau Mas Koko nih, sebelum di JB kan mungkin udah ada komunitas yang lain. Anak motor nih. Kalau dia asli anak muda. Asli anak motor. Kalau saya baru bergabung di JB itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Waktu tapi dia pengurus loh ya. Dia pengurus. Duluan siapa ini? Dulu Mas Koko ya? Jelas dong. Pengurus. Jelas dong duluan Mas Koko. Kurang lebih 3 tahun Mas. Duluan beliau. Karena waktu nongkrong sering lihat beliau sama itu sama Mbak TikTok itu. Sama Mbak TikTok. Oke. Mbak TikTok kita bahas nanti. Oke. Gimana? 3 tahun yang lalu. Kalau masalah komunitas motor nih saya sebelum di JB ini masih sebenarnya sudah bergabung di tempat klub-klub yang lain yang ada di Sangatta gitu. Nah, cuman kan saya untuk tidak ada salahnya untuk mencoba silaturahmi dengan yang lain-lain gitu. Niatnya silaturahmi. Betul. Waktu itu saya langsung bertemu dengan Pak RT JBI. Diajak ngumpul-ngumpul apa segala macam. Pak Jondi ya waktu itu ya Mas ya? Ya, masih Pak Jondi ya. Nah, kesana kebetulan ada juga yang saya kenal di sana. Waktu itu pernah juga satu klub juga. Sebelumnya. Jadi, awalnya dari pertemanan dari komunitas sebelumnya terus dekat. Nah kalau pengalaman touring ini udah banyak nih. Kalau Mas Edi ini pengalaman touring terjauh gimana nih? Ini pernah nggak di touring ini diganggu nih sama anggota ini? Sebenarnya kalau cerita touring saya malas touring. Sakit hati saya rasanya di sini. Iya. Ini pasti siapa nih yang bikin sakit hati nih Mas Edi nih? Itu kita bahas nanti lah. Kita bahas nanti. Kita ledakan nanti tuh. Kita ledakan nanti. Saya membalas dendam di situ. Ada dendam itu dengan bapak tua itu. Iya. Bapak tua itu. Anak muda bisa ngambek loh ini sama orang tua nih. Hati-hati nanti durhaka loh. Aduh. Bercanda. Nah kalau Mas Koko, udah sampai mana apa namanya touringnya nih? Di JBI nih. Touringnya itu ya pasti sebelum pandemi itu. Ya sebelum pandemi lah ya. Jiwa muda kan pasti. Iya. Keliling Kaltim sudah ya. Di grup. Ada kah touring? Ada. Itu panggilan alam itu. Alam sudah itu. Apalagi dulu saya masih bujang kan. Nah, sampai di JBI ini sampai saya nikah juga dengan. Anak JBI juga ya. Anak JBI dapat jodoh di JBI ya. Buka-buka ya. Saya mencari jodoh di JBI takut saya. Mas, pelan-pelan Mas. Saya takut ini ngebahasnya ini kalau agak-agak gimana itu. Ini sampai ke atas itu sampai ke biduk-biduk sampai ya.
Kalau di Dengan motor custom ini. motor custom tuh. Beh, terasa ini. Keren. Ternyata motor custom juga bisa dong dipakai buat touring Wah, kan, buat jelas, jauh. bisa, betul. Gitu. Kita dikit aja lah ya tentang touring, tentang apa. Kita ngebahasnya ini tentang bagaimana kan ini punya profesi. Kalau Mas Koko double nih profesi nih. Ya. Double. Ya pekerja juga, ya pengusaha juga. Nanti kita cerita soal usahanya. Nah, kalau Mas Hedi ini murni nih pengusaha. Murni. Kita perlu tahu nih usahanya seperti apa, memulainya sampai sekarang. Orang itu kan ngelihat usaha itu, orang mungkin dilihatnya suksesnya saja. Oh, udah rame, udah terkenal. Tapi mungkin awalnya belum tahu seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Kondisi usaha, alhamdulillah lancar kah? Alhamdulillah lancar. Oke. Gimana Mas? Udah kencang ini ya? Habis lebaran masih tetap? Ini Masih memulainya seperti apa nih? Seperti waktu itu bulan Maret ya. Maret? Kalau dihitung waktu harus sekitar 3 bulan. Oh, oke. Berarti Jadi, beda yang ini yang 3 juga, mungkin 3 Ya, tahun lebih. Kalau senior sudah. Oh, senior. Oke. Nggak ada senior, nggak ada senior. Nanti kita belajar. Semua sama belajar beliau. kok, semua Iya. belajar. Gimana memulainya nih? Memulainya sebenarnya Idenya. idenya itu sudah lama sebenarnya. Oke. Untuk TikTok ini sebenarnya itu sudah lama. Oh, produk lama. Cuman bukan produk lama Mas. Bukan produk lama. Belum berani kita untuk memulainya itu Nah, Tunggu ini. momen-momen yang tepat gitu. Ini pengusaha Jadi ini usaha awalnya yang di bagus sini itu nih. adalah memang sebenarnya usaha yang dimulai gitu. Mm-mm. Jadi harus ada keberanian tersendiri gitu. Oh, itu patut diacungin jempol mantap, ini. Mantap. Oke, Mantap. tolong penonton tenang. Ya, kalau yang lagi makan di rumah atau yang lagi nonton podcast ini sambil makan, ini ada minumnya nih. Mungkin nggak jos kalau nggak kita cobain gimana? Ini kan TikTok. Ya. Orang TikTok tuh identik dengan joget. Apakah minumnya sambil begini? Apa begini ya? Ini gimana cara minumnya nih ya? Masa harus begini? Terus bagaimana mau masuk mulut begini ya? Asli gue. Oh, ini dibilang TikTok tadi. Digoyang. Bo- Makanya bilang Gelasnya identik. ternyata. begitu mulai rame di medsos, Ya. TikTok aneh-aneh orang bikin nama kok Esteller TikTok. Sudah teller Itu ada buat TikToknya lagi. buat orang penasaran. Oh, makanya saya kebayang bagaimana mau masuk kalau begini terus ini ya. Pak ini Coba untung lu. nggak ada di sini nih. Untung nggak ada nih. Kalau ada di sini, Edi ngapain? Nggak terima itu. Keren. Oh berarti idenya karena TikTok itu harus digoyang dulu gitu. Sebenarnya sih tidak. Oh enggak juga. Saya tadi Kalau nembak. diomongkan nih panjang nih. Oh, Baru 3 bulan tapi ceritanya lebih. woi. Ceritanya lebih. Itu sesuatu yang spesial karena nggak semua orang itu bisa berani memulai suatu mimpi. Ya, betul. Karena ini kan idenya sudah lama, mungkin baru, walaupun baru ya hitungan bulan, tapi sudah cukup diterima. Viral bro. Viral ya, viral, bro. viral. Jujur aja viral bro. Nggak nyangka juga sebenarnya. Nggak nyangka juga. Oke, saya boleh coba nggak nih? Oh silakan. Harus goyang juga kayak Wedi gitu? Oh nggak bisa saya, kaku. Saya nggak berani nih, takut begini nih. Kepala biasa aja. Gak bisa saya, Pak. Aduh, kita coba lah ya sambil agak haus. Boleh saya coba? Oh, iya, Boleh saya iya, coba? iya. Oke. Ini TikTok ini sini. TikToknya begini nah, bro. Begini. Ini TikToknya nih. Ananda Printing nggak bisa begini. Nggak bisa. Beda. Tolong jangan disebut om. Ngendorse nanti. nggak Jangan. boleh, Ya, nggak boleh. Jangan. Kecuali beliau mau mengambilkan produknya di sini yang bintang kita mati, baru boleh kita sebut. Ini apa aja nih? Ada buahnya kayaknya ya. Bahannya seperti umumnya Esteller sebenarnya. Yaitu jelly-jelly, buah-buahan sudah jelas. Yap. Pastikan alpukat, Oke. itu nangka. Oh, lengkap ya? Lengkap, ada nata de coco. Oke. Cuman kita ini perbedaan dengan yang lain Ya. adalah kita tidak menggunakan santan. Oh. Ini hanya sekedar creamer. Oke, berarti Berani tampil beda nih. Berani tampil Asli beda. tampil beda. Creamer. Jadi orang biasanya santan ya. untuk 3 sampai 4 hari Masih kuat, tahan. masih gitu. tahan. Beda dengan santan. disimpan di kulkas 4 hari pun masih tahan ya. Tahan ya. Oke, ini sesuatu inovasi dan teman-teman kita di sini bisa melihat lah
bahwa memulai sesuatu itu jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Oke, kita ke senior nih, senior. Ya. Senior. Om Edi gimana nih? Udah jalan berapa lama sih ini? Kalau efektifnya Edi Blangkon tuh 5 tahun. 5 tahun. Oh, 3 bulan, 5 tahun. 5 tahun. Kita patut acung survive lah, sudah survive. Apalagi kondisi udah naik turun ya. Sebenarnya kita satu usia deh, Om. Kita satu usia deh kita. Perjuangan kita kayak sama-sama kita mulai muncul di bumi nih kan. Om, kita pura-pura nggak kenal. Iya, saat awal-awal kita sering sharing lah ya. Siap. Sharing. Nah, oh iya, ngomong-ngomong tempat baru ini. Nah, ada tempat baru. Alhamdulillah. Buat teman-teman nih yang biasa tempat lama, ini ada tempat baru nih dibilangnya. Di mana nih dia? Daerahnya? Saat ini tempat baru ada di Jalan Awe Sahrani. Awe Sahrani. Atau orang lama taunya Jalan Pendidikan. Dan satu-satunya ya. Ini peningkatan pelayanan. Peningkatan Katanya pelayanan. Ini ngomong serius apa bercanda ini? Serius apa bercanda? Pelayanan yang mana dulu nih? Yang serius. Ini pelayanan banyak nih. Ada pelayanan kiri, pelayanan kanan ini. Kalau yang kiri tahu sendiri apa yang perlu dilayani. Ada apa di situ kan? Iya. Kalau kanannya iya. Pelayanan paham lah. Yang kiri udahlah. Oke. Biarkan tenang di sana deh. Itu peningkatan pelayanan. Siap. Otomatis menambah kapasitas tempat juga ya. Lebih nyaman juga lah ya tempat yang baru. Lebih memudahkan bagi pelanggan yang bawa mobil, parkir lebih luas. Untuk yang segmentasi keluarga nyaman. lebih mantap lagi. Siap. Parkiran cukup lah ya. Iya, begitulah. Lebih representatif nih buat teman-teman. Dulu biasanya kan kalau tempat Edi Blangkon harus reservasi, terus tempatnya, waduh di mana parkir ini? Ya. Wah. Itu kendala utama itu. Dan sekarang Parkir. terjawab tempat yang baru. Woi. Berkat support dari teman-teman semua ya. Siap. Kayak Wadah gitu. JB ini cukup menjembatani bagi saya. Menjembatani ya, siap. Banyak relasi, Mas. Nah, ini dia. Ya. Jadi berkomunikasi itu bukan cuman masalah kita senang-senang, tapi saling mengangkat. Ya, begitulah. Nah, itu Sisi message positifnya, lah. Om. Sisi positif begitu, ya. Kalau yang negatif nggak usah lah kita sebut ya. Oke, masih dengan logo crab-nya ya. Wah, enggak dibawa. Cukup ya. Next Tetap time. dengan krep yang khas Edi Blangkon kan. Ya. Nah, gampang. Karena ini digital, nanti itu PR-nya ini editor. Nggak usah disebut. Oh, udah usah disebut. Nggak usah disebut. Ya. Nanti endorse lagi. Ya, siap. Kita ngobrol lah soal mungkin usaha-usaha teman-teman yang sudah berjalan ini, Mas Edi, terus biasanya kita panggil itu Mas Koko. Ya, Koko. Iya, coba teman-teman. Yang biasanya ordernya itu kan online tuh, nggak ketemu langsung tuh. Nah ini ownernya nih. Siapa dong? Iya, sama dong. Siapa dong? Yang mesra itu. Yang mesra. Ini ngomongin apa ini? Sebenarnya kan. Ya. Gimana itu? Walaupun via order, Ya. nggak ketemu juga sama saya. Oh iya. Nah, karena masih ada istri yang Kalau sama Medi bisa langsung Wah, ketemu sama iya. orangnya. Mau order langsung sama Medi? Sebenarnya jarang juga ketemu dengan Jarang saya. juga ya, sama ya. Konsepnya Tempat saya paling ada. belakang di dapur. Iya. Orang jaga depan, dia jaga belakang. Bahaya kalau saya di depan, Mas. Oh gitu. Jangan diterusin. Jangan terusin. Oke. Live session ya. Oke, kita buka season berikutnya lah. Kalau yang jaga depan itu, jaga belakang aja. Ada yang sini kayaknya nanti kalau kita bahas yang itu. Oke. Mas Edi, selama 5 tahun ini seperti apa sih perjalanannya dari warung Edi Blangkon itu sendiri? Apalagi ini masuk pandemi kemarin, apakah cukup berdampak? Kalau bidang usaha ketika pandemi, saya rasa luar biasa dampaknya. Luar biasa ya. Iya. Tapi di satu sisi ibaratnya kayak kebanggaan tuh ketika kita mulai merintis usaha betul-betul dari minus, bukan dari nol ya. Kalau nol masih enak, dari minus itu berdarah-darah bagi saya kan. Ketika saya harus mungkin seperti Mas Koko. Ya, awalnya gimana itu? Seperti Mas Koko, saya mulai bukan dari seorang yang punya pengalaman bisnis, background bisnis, bukan pengalaman chef. Dulu chef. bukan juga chef kan.
Dulu awalnya kulineran atau apa? Seneng basic itu enggak ada, cuma kalau makan otomatis saya senang makan kan. Makan. Saya dulu mulai sama seperti Mas Koko. Ya. Saya juga karyawan swasta ya kan. Karyawan swasta dengan posisi ya malum lah kita sebagai karyawan kan. Ya karyawan. Kita siap mau ditempatkan di mana aja kan. Tanda tangan di awal. Ketika pilihan itu datang, saya sebagai karyawan swasta, saya harus tempatkan di sini hari ini, besok dipindah ke sana, besok dipindah ke sana. Saya pikir kapan saya harus seperti ini kan? Siap. Sedangkan kerjaan saya itu terus terang saya marketing. Saya harus komunikasi, berhubungan dengan semua pengusaha, dengan semua masyarakat, dengan berbagai latar belakang. Di situ banyak pengalaman saya petik. Tapi motivasi awal usaha itu sebenarnya cuma satu aja. Bagaimana saya makan nggak mengganggu gaji saya. Hanya itu aja. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel itu aja. Makan itu kebutuhan. Kebutuhan. Buat orang itu pengeluaran. Ya. Nah, ini bagaimana dibalik? Makan itu jadi pendapatan. Siap. Oh, luar biasa. Luar biasa. Oke, ini mesti di highlight ini buat teman-teman. Jadi ada sesuatu yang dinilai bahwa nggak selalu pengeluaran itu harus jadi pengeluaran. Seperti itu. Nah, kalau ke Mas Koko nih. Ya, apa itu? Saat ini posisinya hanya berjualan saja, berdagang ini, atau ada masih proses bekerja atau ada kegiatan lain gitu? Ya, kalau dilihat saya memang bekerja sebenarnya. Karena dilihat sehari-hari lah. Ya, sehari-hari bekerja. Sehari-hari bekerja. Ya. Saya suami istri bekerja gitu. Tapi saya dengan istri saya itu selalu berpikir gitu. Ya. Kami memang dasarnya memang membuat usaha gitu. Memang mau membuat usaha. Dari setahun 2 tahun yang dulu kita memang mau membuka usaha. Mulai komitmen lah, ini kapan nih kita harus membuat usaha gitu. Masa begini-begini aja. Mungkin hal yang sama mungkin dipikirkan. Dan 5 tahun yang lalu Om Edi berpikirnya seperti itu ya. Nah, kalau sekarang udah dimulai nih. Iya, itu dimulai. Gimana, berat nggak itu? Keluar dari zona nyaman lah ya, istilahnya ini kan keluar dari zona nyaman nih. Beliau belum nih. Oh, belum. belum nih. Karena masih double job. Double job ya. Masih double job. Nah, Om Edi sudah lepas. Dia kan sudah lepas. Kita keluar dari zona nyaman sebenarnya berat sekali. Iya. Berat sekali. Beratnya biasa, Mas. Berat sekali. Jujur berat, Mas. Ketika kita biasa dapat penghasilan bulanan yang sudah kita pasti kita jaga. Zona nyamannya ya. Itu zona nyamannya. Zona nyaman. Kita dapat segitu udah nyata. Ini gaji gua setahun ke depan kita udah bisa planning. Untuk ini nih kita aman kan? Kita aman. Ketika tanggungan banyak, kebutuhan banyak, kewajiban banyak, kita harus keluar dari zona nyaman. Panjang mikir itu. Panjang pikir dan apa yang harus kita lakukan kan? Kayak begitu. Nah, ini buat Mas Koko ini mungkin saat ini sedang berproses kali ya? Iya, masih berproses. Satu yang buat saya nekat itu yang pasti support dari keluarga. Support keluarga. Itu paling penting. Keluar dari zona nyaman, yang pasti penghasilan kita nggak akan tetap nih. Oh iya. Kan? Biasanya per bulan sudah ada udah nyata itu, udah pasti itu. Aman dah itu. Di rumah pakai dompet juga nih. Ini buat yang ini. Nah, begitu udah keluar dari zona itu, dompet itu nggak ada sudah. Otomatis apa yang bisa kita lakukan? Kalau Mas Koko mungkin belum ya. Belum. Tapi saya pikir dia mengarah ke situ, melihat mudah-mudahan. Saya berharap mudah-mudahan. Karena saya udah tahu rasanya seperti apa. Gitu. Mas, ide awalnya Mas Koko nih, ide awalnya kenapa ke TikTok? Nah, ide awalnya itu sebenarnya pas waktu itu di bulan 3, saya mendapat referensi dari TikTok, Mas. Jadi itu referensi dari situ. Sosmednya ya? Jadi betul-betul dapat ide dari TikTok. TikTok yang di medsos itu. Kita pikir karena idenya goyang, ini goyang mirip sama aplikasi nih. Jadi berapa macam sosial media, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain itu sebenarnya tidak semuanya negatif. Jadi pas saya waktu itu mungkin pola pikir kita aja kali. Saya melihat TikTok itu kebetulan dapat referensi dari pengusaha muda di TikTok. Waktu saya lihat itu orang dari Sumatera. Dia masih muda.
dia mengajarkan cara-cara step by step untuk usaha. Oke. Di situ saya tiru. Oke. Nah, sebenarnya kan di situ saya tiru. Bukan dari produknya, tapi Bukan dari produk. polanya. Iya, dari Oke. polanya. Karena saya merasa sama istri dapat ide dari TikTok, ya saya Ikuti. gimana kalau kita pakai nama TikTok belakang? Oh. Ya langsung deal. Nah, Anak muda itu kayak gini. Buda, jangan-jangan yang ngasih anu kan di TikTok. mudah bener. Tapi ini mas. Iya, gimana? Saya petik dari beliau nih. Oke. Inilah Heeh. ide-ide pengusaha muda. Ini cara-cara anak-anak milenial, anak-anak muda. Dia mengikuti tren yang ada hari ini kan. Orang-orang zaman dulu nggak mungkin bisa berpikir seperti ini. Nggak bisa. Caranya udah berbeda. Ya seperti contoh, ini TikTok lagi ngetren medsos Oke, ini. oke. Beliau anak muda, dia bisa menangkap Anak muda. Oke. Betul. Nangkap momen ya. Bisa menangkap momen seperti luar biasa. Berarti yang seperti ini memang harus banyak-banyak melihat lah ya. Betul. Gitu. Nah, kalau prinsip yang lain itu ada yang modelnya tuh ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu pola lama mungkin ya. Kalau Tapi sekarang apapun itu bisa dilakukan, Mas. oh, bisa Dilakukan. Dia sesuai dengan di mana cocoknya dia. Oke. Kalau saya tuh pernah petik orang bilang Ya. hal seperti tadi, Ya, orang ATM. tua seperti ini, anak muda seperti ini. Oke. 5 tambah 5 10. Iya. 7 tambah 3 10. Oke. 6 tambah 4 10. Semuanya 10. Semua tetap 10. Ya. Jadi apapun caranya, tujuannya tetap 10. Oke. Nah, itu. Betul. Oke. Tolong di-upload dong. Yang di belakang juga. Kalau nggak terima yang di belakang sini. Oh, nanti Ada maksudnya. sesinya, ada Nanti sesinya. maksudnya. Siap-siap aja. Oke. Nah, kita cerita ini bisnis anak muda. Bisnis anak muda itu tidak jauh dan tidak lepas dari sosial media. Ya. Betul. Dua-duanya menjalankan ini. Pasti. Pasti ya. Kalau Om Edi polanya seperti apa nih? Ketika Pakai. kita pengen cepat orang tahu Ya. apa yang kita lakukan, saya rasa kita harus bikin hal yang unik, yang menarik, yang Ya. bisa diekspos di medsos. Oke. Pakai platform apa nih? Kalau di Edi Blangkon nih? Facebook, Platformnya itu Facebook. Oh. pakai, IG pakai. Oh, semuanya Semua dipakai. pakai. Nah. Harus seperti itu kalau pengen cepat ditahu orang. Gaya anak muda banget ini. Gaya anak muda. Facebook, IG, Harus. Iya. Cara-cara milenial tuh katanya. Milenial. Nah, kalau Mas Koko, apakah masukin juga di TikTok? Terutama pasti di TikTok. Oh. Terutama. Sesuai dengan namanya. Oke. Mungkin bisa juga nih besok Edi Blangkon ada krepnya di TikTok juga ini bisa ini. Jangan, Karena gaya anak muda. Punya khas sendiri. Oh, punya Iya. jadi masing-masing lah ya. Iya. Pakai sosmed juga ya. Facebook, Oke. IG semuanya ada. Semuanya ada. Dan itu memang sesuai dengan kondisi sekarang ya. Sesuai dengan kondisi. Kaum berbahan. Istilahnya kaum berbahan nih. Apa-apa di rumah, pegang HP, kurir datang. Ya. Iya. Pesan online semua. Pesan sekarang. online semua. Makanya yang di awal-awal tadi itu, yang mana sih ownernya dari Esteller TikTok nih? Nah ini beliau. Yang mana sih yang namanya ownernya Edi Blangkon? Hai, anak muda. Itu para milenial nih ya. Itu. Kalau Mas Edi, dari kondisi yang sekarang ini, selama pandemi kurang lebih ya setahun setengah lah ya kita masuk di sini. Kira-kira perubahan terbesar apa sih yang terjadi sebelum pandemi sama saat ini? Terlepas dari prokes lah ya. Kalau prokes kan pasti semua. Nah kalau kayak Mas Koko, otomatis dia aman lah ya. Kalau aman dalam arti gini, kalau Mas Edi kan sebelumnya itu polanya adalah membuka seperti biasa ya, dine-in, orang makan di tempat, datang berkumpul. Kalau Mas Koko kan memang dari awalnya udah online ya. Udah pasti prokes udah. Itu orang order pesan ya udah nunggu aja. Tiba-tiba udah disiapin kan di jalan kayak gitu. Nah, kalau Mas Edi sendiri seperti apa nih? Oke, kalau masa pandemi, dampak sudah saya biarkan dari awal tadi ya. Siapapun kena dampak di saat-saat pandemi. Betul. Tapi saya rasakan itu di saat awal aja. Oke. Awal itu 2 bulan pertama itu memang luar biasa. Oke. Turunnya drastis, bukan cuma 50%, 70% itu turunnya. 70%. Iya. Betul. Tapi ya
itu cobaan lah ya. Cobaan. Banyak cara yang membantu. Siap. Yang terutama medsos tadi. Medsos tadi kita ya. layani yang delivery, jual merubah pola ya mungkin ya. Merubah pola. Tapi sebelumnya kan memang sudah sering juga delivery kali ya. Ini porsinya jadi tambah. Oh, Porsinya ditambah. porsinya ditambah. Ketika masa pandemi, Ya. jual online itu porsinya ditambah. Oke. Kita harus lebih kencang untuk ngiklan, Ya. untuk pelayanan delivery. Ya. Gaya-gaya anak muda lah ya. Ya, begitulah. Itu. Begitulah. Gaya bahasanya juga anak muda dong. Guys, ya gitu. Terus kalau untuk prokes itu wajib ya, Wajib, otomatis wajib. kita Ya. terapkan ya. Meskipun kadang-kadang ya susah kita hindari, tapi Ya. wajib kita sendiri yang harus Ya. antisipasi. Kita siapin. Menyiapkan ya. Iya, masker kita siapin gratis, Siap. cuci tangan otomatis. Siap. Ya duduk otomatis kita atur iya, semuanya. diatur. Harus sebisa mungkin kita usahakan itu. Oke. Iya. Tapi selama ini udah mulai beradaptasi mungkin ya pengunjungnya. Begitu. Ada perlawanan nggak awal-awalnya? Waduh mas, ini keluarga saya mas. Serah-serah saya mau nempel mungkin. Kalau sekarang udah Kalau itu- edukasi atau gimana? Namanya orang beda-beda ya. Ah. Kadang ada yang ngerti, kadang ada yang ya seperti yang dibilang tadi. Iya. Nggak semuanya harus ngikut kan seperti itu. Ya, Ya itu bagian dari bahasa kita lah ya, bagaimana mensiasati Berarti supaya orang mengedukasi tetap juga. nyaman tempat Betul, kita seperti itu. Oke, kita ke Mas Koko nih. Nah, kalau Mas Koko ini kan terhitung 3 bulan nih. Sampai sekarang ada nggak cerita-cerita lucu terkait masalah belanja online ini polanya? Kan selama ini kan nggak pernah, Mas, saya biasanya kalau beli langsung kan, nih kita beli es teler nih. Saya pesan ininya aja. Itu bisa nggak sih kalau di online kayak gitu? Iya, sebenarnya sih bisa sesuai requestan sebenarnya. Cuman kalau kita taruh iklan di sosial media gitu kan. Padahal fotonya foto brand kami juga gitu. Iya. Cuman ya namanya sosial media itu semua orang bisa berkomen di situ ya. Oke. Ada aja komen-komen yang netizen nih ngomong. Iya. Sesuai enggak isinya gitu kan. Sesuai enggak isinya, sesuai dengan gambar enggak. Nah, jangan jadi penjual online yang Ngeselin. bohong gitu. Iya. Ya, jadi Situ belum beli sudah nanya sesuai apa enggak kan gitu. makanya insya Allah ya kami dari admin kami juga ya kami balas bahwa itu memang sesuai gitu. Ya. Sebenarnya kita juga ada pelanggan tetap. Ya. Nah, jadi komenan pelanggan tetap itu yang membantu kami. Mengkanter. Jadi ya, jadi bukan dibalas saling berbalasan Ya, lah ya. betul. Jadi istilahnya saling berbalas pantun. Betul Tapi sekali. emang asli Mas. Ini saya pelanggannya, ini saya sering begini. Oke. Tapi tak salut langsung. Kalau Iya, beliau seperti itu, saya lakukan hal yang berbeda loh. Oh gitu. Saya lakukan yang berbeda loh. Saya berani compot gambar itu untuk iklan punya saya. Oke. Supaya orang tuh tertarik bagaimana. Oke. Perkara nanti sama ndak rasanya seperti digambar. Nekat saja saya berani. Oke. Menurut saya itu daya tarik. Ya, bagian Tapi, dari pola lah ya. Pola itu intinya bagaimana orang tuh menarik melihat gambar, tertarik. Dan sampai sekarang aman-aman saja. Tapi konsekuensinya kita juga harus menyajikan Sesuai. menu yang berkualitas bagi saya kan seperti itu. Itu konsekuensinya. Perkara gambar dari mana ya penting itu tidak menyebutkan Ya, tidak brand mengambil, tertentu itu menarik, tidak masalah bagi saya. Oke. Jadi ini punya pola yang berbeda sebenarnya. Punya pola berbeda, tapi ya seperti tadi 7 tambah 3, 6 tambah 4. Sama-sama. Sama 10 kan gitu. Oke. Seperti itu. Jalannya berbeda. Jalannya berbeda. Tujuan sama. Tujuannya sama. Oke, dan kepuasan pelanggan lah yang utama kan. Ya. Kayak gitu. Oke, kita sambil santai lah cerita. Di Blackstone ini kan banyak teman-teman juga yang usaha-usaha yang lain. Atau mungkin teman-teman juga yang di rumah itu kepingin sebenarnya, atau ada terbesit saya kayaknya pengen usaha juga, tapi saya bingung memulainya. Kira-kira ada tips nggak nih? Sedikit-sedikit nih, kayak apa sih memulai? Kalau tadi kan Mas Koko mungkin tanda kutip kebetulan ya ngelihat ada konten dia bisa ngajarkan. Betul. Nah, kalau Mas Edi sendiri apakah ngelihat hal yang sama seperti itu, atau ya udah kita learning by doing, atau kita jalan aja lah dulu sambil tes apa segala macam gitu?
Kalau saya kembali, kita berangkat dari zona nyaman. Dari zona nyaman awal tadi itu. Bagi saya keberanian itu yang utama bagi saya. Keberanian, ya kan? Untuk memulai. Iya, otomatis banyak resiko yang kita ambil ketika kita ambil usaha tadi ya, di situ. Modal bagi saya itu nomor sekian, jujur aja. Saat awal berpikir langsung ke modal atau keberanian dulu nih? Keberanian. Ketika kita masih jadi, mohon maaf nih, karyawan swasta, ketika kita memikirkan usaha, yang ada dalam otak kita ini, modal kita berapa? Modal kita berapa? Kita selalu berhitung. Betul. Ya kan? Bagaimana untuk memulai ini, modal kita sekian. Akhirnya kita mulai terputar di situ-situ aja. Iya, gitu. Ketika kita berani mulai, jalan dengan apa yang ada, ternyata itu tidak tidak terpakai modal berapa itu. Modalnya hanya berani saja. Nah, kalau Mas Koko sendiri kurang lebih sama atau ada tambahan mungkin yang berbeda ini? Ya kalau saya mungkin dilihat resikonya memang resiko untuk jualan seperti Mas Edi ini mungkin luar biasa ya. Nah, saya sebenarnya juga pingin untuk menambah makanan dengan varian-varian yang lain gitu. Nah, cuman kami memang masih step by step. Ya ini dijalanin lah ya. Dijalanin. Mungkin besok-besok ada produk baru nih. Nah, mungkin bisa ditunggu. Gitu. Kalau produk-produk baru, insya Allah Mas Asrul, kita setelah Lebaran memang sudah ada mengeluarkan. Gitu. Ini sudah Lebaran apa nih? Lebaran Haji ini kemarin. Ini berapa produk sudah ini keluar nih? Sudah tiga varian rasa. 3 varian. Yang saya minum ini apa ini? Ini yang original. Ini original semua. Ini yang TikTok awal nih. Nah, ini awalnya sebenarnya. Bisa bergoyangnya. Udah tambah 2. Waktu itu memang kami niatkan memang setelah Lebaran supaya orang nggak menunggu kan karena kita lagi liburan untuk silaturahmi kan puasa Lebaran kan. Ya kami libur kerja ya. Masuk langsung launching. Gitu. Langsung launching varian rasa baru. Rasa baru. Dengan menambah sedikit durian, sentuhan durian. Ada varian durian. Esteller pakai durian nih. Ini inovasi. Berarti ada bagian dari proses bisnis yaitu inovasi yang dilakukan. Nggak menutup kemungkinan dong nanti akan mungkin Esteller TikTok ini punya gerai sendiri, gerai offline. Harus dong. Semangat. Sebetulnya kalau dengan minuman ini kami tuh berpikir terpacu juga, apalagi yang harus kami keluarkan nih, apalagi gitu. Nah, ini saya bisa metik, Mas. Ini saya petik. Kenapa sih bilang yang penting kita berani memulai. Betul. Ketika sudah memulai, hal itu akan muncul dengan sendirinya ide-ide itu. Besok ini maunya ini, besok ini. Jadi nggak diem lah ya. Betul. Jadi ide yakin lah dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman ini masukannya mungkin saat kita udah memulai, kita nggak akan mati pikiran lah untuk melakukan inovasi sesuatu, apalagi yang baru nih, apalagi bukan orang yang nyuruh kita, tapi malah kita memacu diri sendiri ya. Bahkan mungkin Om Edi pun walaupun sudah 5-6 tahun ya ini. Belum. 5 tahun. 5 tahun jalan ya. 5 tahun berjalan ini. Jalan 6 tahun. Nah, jalan 6 tahun. Nah, itu mungkin sampai sekarang di kepala itu mungkin masih pengen lagi sesuatu yang banyak, Mas. Banyak angan-angan yang belum kesampaian ini. Saya maunya begini. Itu muncul dengan sendirinya. Ketika kita betul-betul ingin kita fokus, ingin kepuasan pelanggan itu betul-betul tujuannya itu ya. Iya. Tujuannya kepuasan pelanggan itu paling utama. Kepuasan pelanggan ya. Jadi apapun model usahanya yang sifatnya kuliner lah kayak begini, kepuasan pelanggan itu nomor satu. Dan itu yang menjadi ekspektasinya teman-teman, ekspektasi Om Edi sama untuk bagaimana pelanggan lebih puas lagi. Betul. Wah, Anda puas, kami lemas. Beda ya. Ini sangat bermutu lah buat teman-teman. Jadi kita ngobrol bincang JBI ini, kita nggak cuma ngomongin motor. Ya tapi kalau touring lah ya. Tetap touring dong. Tetap touring. Gini Om, gimana? Wadah apapun ya kan, kita ambil positifnya saja. Betul. Apalagi JBI ini, Blackstone, wadah Blackstone ini bagi saya sangat membantu. Kita di Blackstone ini bukan cuma anak-anak muda yang suka motor ya. Ada anak muda, ada orang tua kan.
ada orang tua, ada yang pengusaha, ada yang karyawan. Itu bila kita ambil positifnya, itu satu ilmu, jadi motivasi tersendiri buat kita. Saling sharing. Saling sharing. Ya, namanya kita berkomunitas kan, Bangun bersosial. relasi. Bangun relasi. Ketika banyak teman, kita lebih mudah untuk menjalankan usaha itu. Siap. Ya, benar tuh Mas Asrul. Jadi saya gimana? waktu awal itu kan saya bilang di Wadah JB ini tempat kita banyak kenal-kenal teman-teman yang lain. Saya itu untuk meluncing usaha saya ini, saya kasih tester dulu semua teman-teman gitu. Ini kasih tester semua kan. Saya tuh terima apapun yang dibilang mereka, enak, enggak enak, kurangnya apa saya terima semua. Jadi saya jadikan itu pelajaran. Jadi ya sudah, kita berani launching. Karena diterima semua gitu. Nah, dan sukses, alhamdulillah. Sudah masuk, udah bisa dihitung nggak berapa ribu yang terjual ini? Mungkin hampir berapa ya? Lebih 1000? Lebih sudah ini. Mendekati 1000. Mendekati 1000, bukan main. Dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Bukan. Keren loh, makanya dibilang viral TikTok ini sudah ya. Ini bisa membantu lah ya buat teman-teman untuk memulai tapi bingung seperti apa sih memulai bisnis atau memulai usaha sendiri. Bukan dari nilainya, bukan juga dari berapa modal yang kita punya. Kita juga jangan takut Mas Asrul bahwa kita untuk berdagang itu memang ada pasang surutnya kan. Tidak setiap hari laku banyak, tidak setiap hari itu kami pelajari semua. Contohnya kayak kita ini es di musim bulan-bulan ini nih musim hujan, ya kan? Jadi ya kita maklumi gitu. Nanti pasti musim panas kita gas lagi. Tadi kembali ke cerita belangkon tadi itu seperti apa sih? Orang makanya bilang identik. Nah, Om Belangkon, kok nggak pakai belangkon gitu kan? Tapi ke kepala. Iya. Jadi kita kepikirannya, oh itu belangkon ini. Kalau datang nanya mana masih di belangkon? Saya Pak, kok nggak pakai belangkon? Sebenarnya belangkon itu bukan belangkon identik belangkon topinya orang Jawa itu. Bukan. Ada arti yang lain. Belangkon itu tempat kelahiran saya. Tanah kelahiran gitu nah. Belangkon itu nama daerah, Bos. Nama daerah. Nama daerah yang di Jawa Timur. Jawa Timur. Itu kelahiran. Sebenarnya ide itu juga nggak sengaja. Nggak sengaja. Itu nama Facebook saya. Saya pasang nama belangkon itu sebenarnya saya lagi memudahkan mencari teman-teman saya sekolah, teman-teman sekampung. Ternyata itu nama yang mudah diingat untuk usaha saya. Tuh, positifnya di situ. Positifnya di situ. Oke, jadi jangan salah paham lagi ya. Besok-besok datang ke warung Edi Blangkon. Warung Edi Blangkon. Nah, ini warung Edi Blangkon. Kalau nggak ada belangkonnya bukan berarti itu KW loh ya. Tetap wajah mudanya masih kelihatan. Anak muda. Ciri khas anak muda. Mungkin ada tambahan satu lagi deh buat teman-teman juga. Saat kita memulai suatu usaha, kira-kira ini menurut Mas Koko atau Mas Edi Blangkon, nih kira-kira seberapa besar peranan keluarga atau teman-teman komunitas itu dalam mensupport usaha kayak gitu. Jadi buat teman-teman ini biar nggak takut, kalau saya berkomunitas nanti usaha saya malah jadi turun. Nah, gimana ini? Ini pengen menjawab ini. Kalau support dari keluarga, itu bagi saya itu yang utama. Yang utama. Orang yang akan memberi motivasi pertama itu keluarga. Ya pasti. Saya pengen bagian keluarga. Saya pengen ininya keluarga. Ketika kita juga down, tetap kita kembali ke keluarga. Waktu-waktu lah. Support yang keluarga ini yang dia akan support. Ibaratnya kalau pacaran tetap sayang, aku akan mendukungmu sampai kamu sukses. Istilahnya begitu. Kita anak muda, kalau dari pacar, aku kasih support kamu sayang, pasti semangat dia kan. Pasti semangat. Apalagi ayo kita buat panai, buat mahar, ayo semangat ya, gitu. Kumpulin panai saya. Itu seberapa itu pentingnya lah. Sangat penting keluarga, ya. Karena di situ ketika kita sukses, itu motivasi akan terus. Ketika kita down juga, akan tetap memberi support kita. Di situ yang tetap menjaga semangat kita. Nah, kalau Mas Koko nih gimana nih?
Ya, yang utama pasti keluarga, Mas. Utama keluarga. Karena memulai tadi ya diskusinya keluarga dulu ya. Pasti diskusi kita keluarga terus. Ya. Jadi selama kita mencoba ini, Ya. kalaupun kita nanti berhasil atau gagal, setidaknya kami pernah mencoba. Ya, gitu. Setidaknya kan ya, pernah ya. mencoba. Mantap, betul. Nggak akan tahu Nggak akan gimana tahu rasanya. Gitu. Nggak akan tahu kita. Makanya itu usaha itu kami usaha apa ya? Ya. Usaha yang dimulai. Ya. Ya kamu mulai sekarang. Gitu. Siap, Masalah mau gagal mau tidak itu urusan belakang. Yang penting kan Oke, mencoba. Siap. Selalu bergandengan Om Masrul. Sama-sama. Kalau kita pacaran jalan bareng kan rasanya banget gitu kan. Rasanya lebih nikmat kali kan gitu. Saya ngelihatnya kayak begitu nanti ada yang cemburu. Ya. Keluarga Tapi ya. hanya anak muda yang ngomong begitu tuh, hanya anak muda ya. Iya. Hanya anak muda yang ngomong begitu. Betul. Nah, Itu ini bercandanya itu. itu buat teman-teman nih ngomong-ngomong soal usaha nih. Kita di Blackstone juga itu kita punya usaha. Siap. Kita punya merchandise. Ini kayak di belakang ini, kayak yang dipakai sebenarnya nih. Yang dipakai ini. Kreasi Blackstone ini. Nah, ini merchandise. Teman-teman bisa dapatkan juga. Nah, kalau teman-teman senang dengan desain-desainnya tadi, oh ya, yang dengar desain, yang ngedesain mana orangnya? Itu teman-teman bisa dapatkan. Silakan kontak atau DM admin untuk bisa mendapatkan barangnya. Kalau untuk di luar Sangatta ya, kalau di Sangatta sendiri itu bisa langsung datang ke sekre kita di Yosudarso 2 ya, di jalan mana ini? Yosudarso 2 dekat atau samping pencucian 88. Teman bisa langsung datang ya, bisa milih-milih, bisa langsung fitting, bisa langsung angkat barangnya. Mantap. Oke, mungkin udah cukup ini panjang lebar kita cerita ini. Terima kasih udah sharing sama kami. Boleh dong saya kasih penutup dikit aja. Oh, boleh. Buat diri saya sendiri ya. Boleh. Silakan. Sangat Oke. boleh. Terima kasih. Siapa tahu podcast ini bisa membantu sedikit edukasi. Betul. Dan memberi motivasi untuk teman-teman yang mau memulai. Saya bukan pengusaha yang sukses. Belum sukses. Saya belum sukses. Siap. Tapi saya mengambil jalan untuk sukses. Oke. Saya masih perlu banyak belajar. Oke. Banyak senior-senior Sangatta ini yang jauh lebih sukses kan. Siap. Mohon maaf kalau mungkin bukan mendului kan. Ya. Saya Mas Koko selalu belajar menerima kritik dan saran untuk bisa Terbuka sukses. ya, terbuka. Tapi saya sedikit sharing apa yang saya lakukan Ya. kan. Kalau cocok silahkan kan. Kalau enggak silahkan cari jalan lain. Ya. Seperti itu. Tapi yang saya lakukan usaha itu skill memang. Tapi ketika orang enggak punya skill, kita bisa belajar. Ya. Intinya lakukan selalu tiap hari berulang-ulang. Itu yang akan membuat kita Jangan bisa. pernah malas untuk mencoba terus ya. Betul. Bakat itu kalau nggak diasah nggak bisa apa-apa. Betul. Nggak punya bakat pun tetap bisa ketika kita berlatih tiap hari berlatih. Pedang yang tajam itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak diasah. Nah, itu yang kami lakukan ya. Kita lakukan. Mudah-mudahan itu juga bisa memberi motivasi buat teman-teman ya. Nah, kami belum sukses, kami belajar untuk bisa sukses. Gitu. Kalau kata aneh super sekali. Kayak kata yang itu. Agus Teguh. Ada di JB itu motivator itu di JB ada ya. Agus Teguh katanya. Sekretaris kita. Mana orangnya? Sorry Pak Sagre. Mungkin seperti Mas Mas Edi, walaupun dalam waktu singkat, tapi adalah sedikit yang bisa di-sharing sama teman-teman. Saya cuman pernah waktu itu, saya lihat di TikTok juga sebenarnya. Oke, nggak masalah, silakan. Itu, jadi untuk melakukan usaha ini, dia itu mengibaratkan usaha ini seperti manusia gitu. Manusia itu pernah menjadi bayi. Oh iya, Tidak ada yang langsung besar dan kuat. Ya. Itu patokan diri saya. Oke. Semuanya butuh proses. Tidak ada. Oke. Jadi mulai dari mencoba-coba, mulai belajar, berproses dari bayi sehingga menjadi dewasa, walaupun belum tua ya. Sorry ya. Kami anak muda ya. Usaha muda kali. Oke. Nah, ini teman-teman bisa petik juga lah dari podcast kita hari ini.
ada Mas Edi Blangkon, terus kemudian ada Koko juga. Koko TikTok. Koko TikTok. STLR TikTok. Koko TikTok enggak. Koko TikTok. Ini Sebutan inovasi baru. loh. Sorry ya. Iya. Kadang-kadang nama Iya, yang iya. nama yang udah diingat itu identik banget kan. Oke. Koko TikTok. Enggak masalah, apapun itu. Orang bilang Edi Blangkon loh ya kan. Koko TikTok gitu. Terima kok dulu. Nanti Koko di rumah TikTok. dipikirkan. Ya enggak ya, iya enggak ya. Oke. Tadi kita udah ngomong panjang lebar, macam-macam ya, mulai dari produknya Om Edi, terus produknya Mas Koko. Koko TikTok. Koko TikTok. Ini saya jadi ikut-ikut. Jadi buat Koko TikTok ya, kan? Kayak gitu ya. Keren kan? Keren. Betul juga. Pakai nada lagi. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek lah di link deskripsinya di mana buat belinya ya. Mau coba produknya boleh. Mungkin kalau keluar kota bisa nggak ya? Bisa aja Bisa lah. dong, bisa dong. Punya saya aja bisa. Bisa. Nah, Mas Edi. Bisa. Jadi nanti di link deskripsi ya, minta tolong editor ya, di-linkkan bagaimana tempatnya Edi Blangkon, Facebooknya ada. Ada Edi Blangkon. Nah, terus kemudian juga Mas Koko untuk STLR TikToknya juga. Iya. Nanti bisa dicek di link deskripsi ya. Atau ada mungkin juga di komen. Nah, kalau ada yang mau nanya nanti kita akan sertakan lah. Kita tag orangnya. Nah, oke, mungkin demikian obsesi kita hari ini. Obsesi ke-7 ya. Kita ketemu obsesi-obsesi berikutnya lagi. Obrolan santai JBI. Oke, bersama saya Asrul di sini. Terima kasih buat teman-teman udah stay di sini. Tetap ya like, tetap komen, tetap pantengin juga. Subscribe. Kayak begitu nih. Subscribe. Nah, biar tetap semangat dan kita bisa tetap berkreasi, kita bisa nampilkan lagi hal-hal yang berbeda dari JBI itu sendiri. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long